Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Linawati dengan NIM K1A019010. Ya, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai bahan bakar minyak. Sebelum saya menyampaikan materi, izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Dwi Kartiko yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi ini. Ya, pada penyampaian materi ini ada beberapa poin pembahasan yang akan saya bahas. Di antaranya adalah yang pertama adalah minyak bumi. Yang kedua adalah bahan bakar. Yang ketiga adalah bahan bakar minyak. Dan yang keempat adalah jenis-jenis bahan bakar dan bensin. Ya, kita masuk ke poin pembahasan yang pertama, minyak bumi. Sudah sering sekali kita mendengar kata-kata minyak bumi. Minyak bumi ini merupakan campuran berbagai macam hidrokarbon, yaitu rantai karbon yang terikat dengan hidrogen. Ya, jenis hidrokarbon yang paling sering ditemukan pada minyak bumi adalah alkana, sikloalkana, hidrokarbon aromatik, ataupun senyawa kompleks seperti aspaltena. Ya, minyak bumi ini biasanya diambil dari sumur-sumur minyak di pertambangan minyak. Lokasi sumur-sumur ini biasanya itu didapatkan dari hasil studi geologi, analisis sedimen, kemudian studi mengenai karakter dan struktur sumber, dan berbagai studi lainnya. Setelah ditemukannya sumur tersebut, maka minyak bumi akan diproses melalui penghilangan minyak dan dipisahkan hasilnya berdasarkan titik didihnya, menghasilkan berbagai macam bahan bakar. Salah satunya adalah bahan bakar minyak yang sering kita gunakan pada kehidupan sehari-hari. Minyak bumi ini pada dasarnya hanya terdiri dari minyak mentah saja, namun karena berbagai macam metode yang digunakan untuk pengolahannya, maka minyak bumi dapat dimanfaatkan pada kehidupan sehari-hari sebagai hidrokarbon padat dalam bentuk cair maupun gas lainnya. Ya, minyak bumi di Indonesia. Indonesia itu masih mengutamakan pemanfaatan energi berbahan bakar fosil, terutama untuk bahan bakar minyak yang telah menjadi salah satu sumber energi serta pemenuhan sumber devisa bagi negara. Sebetulnya semakin berkembangnya zaman, semakin banyak pula metode yang digunakan untuk mensintesis suatu material. Begitu pula dengan minyak bumi yang dengan berkembangnya zaman diolah sedemikian rupa untuk menghasilkan produk-produk bahan bakar yang kita gunakan sehari-hari. Ya, minyak bumi itu sebenarnya merupakan campuran heterogen yang tersusun atas senyawa kimia yang diolah dari minyak mentah menjadi produk yang bisa digunakan masyarakat. Minyak bumi itu tersusun dari karbon sekitar 84-87% dan hidrogen sekitar 11-14% dan senyawa-senyawa lainnya seperti sulfur, nitrogen, dan oksigen. Ya, pengolahan minyak bumi ini diawali dengan proses pengeboran untuk mendapatkan minyak bumi yang ada di kerak bumi. Minyak bumi ini biasanya ditemukan dalam bentuk yang bercampur dengan gas alam. Minyak bumi yang telah dipisahkan dari gas alam berbentuk cairan kental, berwarna hitam dan berbau, yang biasanya disebut dengan minyak mentah. Minyak mentah ini belum bisa dimanfaatkan secara langsung, oleh karena itu perlu dilakukan pemurnian dengan destilasi bertingkat. Prinsip pemisahan destilasi bertingkat ini adalah pemisahan komponen-komponen campuran berdasarkan perbedaan titik didih, sehingga diperoleh kelompok-kelompok komponen dalam rentang titik didih tertentu yang disebut fraksi-fraksi. Ya, dapat kita lihat pada gambar di samping ini merupakan fraksi-fraksi dari minyak bumi. Ini berdasarkan titik didihnya. Jadi contohnya seperti pada titik didih 40 derajat Celcius, produk yang dihasilkan adalah ether petroleum. Pada suhu 70 derajat Celcius, produk yang dihasilkan adalah bensin atau gasolin. Kemudian pada suhu 120 derajat Celcius, produk yang dihasilkan adalah minyak tanah atau kerosin. Pada suhu 200 derajat Celcius, produk yang dihasilkan adalah minyak solar.
Kemudian pada suhu 250 derajat Celcius, produk yang dihasilkan adalah minyak diesel, serta pada suhu 300 derajat Celcius yang dihasilkan adalah pelumas yang kemudian bisa diolah kembali menjadi lilin atau parafin. Ya, kita masuk ke poin pembahasan yang kedua, yaitu bahan bakar. Bahan bakar ini merupakan bahan yang biasa digunakan dalam proses pembakaran sehari-hari. Seperti yang kita tahu bahwa proses pembakaran itu tidak dapat berjalan tanpa adanya bahan bakar. Bahan bakar yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari ini diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok besar. Yang pertama yaitu bahan bakar cair, yang kedua yaitu bahan bakar gas, dan yang ketiga adalah bahan bakar padat. Bahan bakar gas biasanya digunakan di tempat yang banyak menghasilkan gas. Bahan bakar cair didapat melalui pengolahan minyak bumi, di antaranya adalah bensin dan minyak bakar. Kemudian ada bahan bakar padat, yang merupakan bahan bakar yang terbuat dari padatan dan umumnya menjadi sumber daya panas. Suatu material dapat dikatakan sebagai bahan bakar jika memenuhi beberapa sifat utama dari bahan bakar. Di antaranya adalah yang pertama mempunyai nilai bahan bakar yang tinggi, kemudian yang kedua mempunyai kesanggupan menguap pada suhu rendah, yang ketiga uap bahan bakar harus dapat dinyatakan dan terbakar segera dalam campuran dengan perbandingan yang cocok dengan oksigen. Kemudian yang keempat adalah bahan bakar dan hasil pembakarannya tidak beracun dan membahayakan kesehatan makhluk hidup. Dan yang kelima adalah harus dapat diangkut dan disimpan dengan aman. Ya, bahan bakar minyak. Bahan bakar minyak ini merupakan salah satu hasil dari pemanfaatan sumber daya alam minyak bumi dan gas alam. Minyak bumi dan gas alam ini merupakan sumber daya alam yang pada dasarnya itu berasal dari fosil atau tulang-tulang dari makhluk hidup pada zaman dahulu. Fosil ini terbentuk dari sisa makhluk hidup yang mati jutaan tahun yang lalu di dalam tanah. Sehingga minyak bumi dan gas alam ini pada dasarnya termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui karena untuk mendapatkan sumbernya harus melalui masa yang cukup lama, yaitu sekitar jutaan tahun yang lalu. Sebenarnya ada juga bahan bakar minyak yang diolah dari campuran minyak bumi dan bahan bakar nabati, yang biasanya ini disebut biofuel. BBM ini digunakan untuk berbagai keperluan masyarakat, seperti bahan bakar untuk alat transportasi, pembangkit listrik, dan keperluan rumah tangga. Kebanyakan bahan bakar digunakan manusia melalui proses pembakaran, di mana dalam proses pembakaran tersebut terjadi reaksi redoks yang menyebabkan bahan bakar akan melepaskan panas setelah direaksikan dengan oksigen di udara. Proses lain untuk melepaskan energi dari bahan bakar adalah melalui proses reaksi eksotermal dan reaksi nuklir. Hidrokarbon ini yang biasanya terdapat dalam bensin dan solar merupakan jenis bahan bakar yang paling sering digunakan oleh manusia karena kebermanfaatannya yang sangat beragam. Selain itu bahan bakar lain yang biasa digunakan adalah logam radioaktif, terutama ini adalah solar, premium, dan pertamax yang merupakan jenis-jenis dari bensin, menjadi bahan bakar yang sangat diincar masyarakat luas dan menjadi bahan bakar unggulan yang dibeli setiap hari sebagai bahan bakar kendaraan. Oleh karena itu, kenaikan harga bahan bakar minyak itu sangat berpengaruh terhadap masyarakat, terutama golongan menengah ke bawah yang menggunakan bahan bakar premium. Ya, jenis-jenis bahan bakar minyak itu ada beberapa, contohnya adalah Avgas, Aftur, minyak tanah, dan minyak diesel. Kemudian ada minyak bakar, minyak solar, biodiesel, dan bensin. Ya, yang pertama ada Avgas atau Aviation Gasoline yang dikenal dengan Avgas
Bahan bakar ini khusus yang dihasilkan dari bagian kecil atau fraksi minyak bumi. Mesin yang menggunakan bahan bakar ini adalah pesawat udara dengan tipe mesin sistem pembakaran dalam atau internal combustor, dan juga mesin piston dengan sistem pengapian. Kemudian ada aftur. Aftur ini mirip dengan avigas. Bedanya adalah aftur digunakan pada pesawat yang memiliki sistem pembakaran di luar atau eksternal. Kemudian ada minyak tanah. Minyak tanah atau yang biasa kita sebut kerosin ini merupakan bagian dari minyak mentah yang memiliki titik didih antara 150 derajat Celcius sampai 300 derajat Celcius. Minyak tanah ini pada dasarnya tidak berwarna. Jenis bahan bakar yang satu ini sudah tidak asing lagi ya, karena seringkali digunakan untuk pemakaian di rumah tangga ataupun usaha kecil. Kemudian ada minyak diesel. Minyak diesel atau MDF ini adalah hasil dari penyulingan minyak berwarna hitam yang berbentuk cair pada temperatur rendah. Biasanya minyak diesel ini memiliki kandungan sulfur yang rendah sehingga dapat diterima oleh medium speed diesel engine di sektor industri. Ya, selanjutnya itu ada minyak bakar. Jenis BBM ini merupakan jenis BBM yang berasal dari residu yang berwarna hitam. Tingkat kekentalan minyak bakar atau MFO itu lebih kental dibandingkan dengan minyak diesel. Jenis BBM ini umumnya dipakai untuk pembakaran langsung pada industri besar dan digunakan untuk steam power station hingga beberapa penggunaan pada sektor ekonomi. Kemudian ada minyak solar. Minyak solar ini biasanya disebut dengan high speed diesel atau HSD. Ini dipakai dengan sistem injeksi pompa mekanik dan electronic injector. Kemudian ada biodiesel. Biodiesel ini terbuat dari sumber yang terbaharui seperti minyak nabati dan hewan. Secara kimia, biodiesel merupakan bahan bakar yang terdiri dari campuran monoalkyl ester dan rantai panjang asam lemak. Biodiesel ini merupakan campuran 95% diesel petroleum dan mengandung 5% CPO yang telah dibentuk menjadi fatty acid methyl ester. Yang selanjutnya ada bensin. Bensin ini salah satu jenis bahan bakar yang dimaksudkan untuk kendaraan bermotor roda 2, 3, dan 4. Secara sederhananya, bensin itu tersusun dari rantai lurus hidrokarbon dari C7 sampai dengan C11. Ya, bensin. Bensin ini merupakan salah satu hasil pengolahan minyak bumi. Seperti yang sudah disampaikan bahwa secara sederhana, bensin itu tersusun atas hidrokarbon rantai lurus mulai dari C7 sampai dengan C11. Jadi bisa dikatakan bahwa bensin terbuat dari molekul yang hanya terdiri dari hidrogen dan karbon yang terikat antara satu dengan yang lainnya sehingga membentuk rantai. Bensin ini terbuat dari minyak mentah, cairan berwarna hitam yang dipompa dari perut bumi dan biasa disebut dengan minyak bumi. Cairan ini mengandung hidrokarbon, atom-atom karbon dalam minyak mentah ini berhubungan satu dengan yang lainnya dengan cara membentuk rantai yang panjang yang berbeda-beda. Molekul hidrokarbon yang memiliki rantai panjang dan pendek itu memiliki sifat yang berbeda pula. Contohnya seperti CH4 atau metana. Ini merupakan molekul yang paling sederhana. Seiring dengan bertambahnya atom C dalam rantai hidrokarbon, maka akan membuat rantai tersebut semakin berat. Karena merupakan campuran dari berbagai bahan, daya bakar bensin itu berbeda-beda menurut komposisinya. Ukuran daya bakar ini dapat dilihat dari bilangan oktan setiap campuran. Mungkin beberapa dari kita masih asing dengan bilangan oktan ya. Bilangan oktan ini merupakan ukuran dari kemampuan bahan bakar untuk mengatasi ketukan sewaktu terbakar dalam bensin.
Nama oktan itu berasal dari oktana. Kenapa? Karena dari seluruh molekul penyusun bensin, oktana yang memiliki sifat kompresi yang paling bagus. Oktana dapat dikompres sampai volume kecil tanpa mengalami pembakaran spontan, tidak seperti yang terjadi pada heptana misalnya, yang dapat terbakar spontan meskipun baru ditekan sedikit. Nilai bilangan 0 ditetapkan untuk N-heptana yang mudah terbakar dan nilai 100 untuk iso-oktana yang tidak mudah terbakar. Bensin dengan bilangan oktan 87 contohnya, berarti bensin tersebut terdiri dari campuran setara dengan 87% oktana dan 13% heptana. Bensin ini akan terbakar secara spontan pada angka tingkat kompres tertentu yang diberikan, sehingga hanya diperuntukkan untuk mesin kendaraan yang memiliki rasio kompresi yang tidak melebihi angka tersebut. Pada dasarnya, semakin besar angka oktan itu berarti kualitas bensin semakin baik. Kemudian ada jenis-jenis bensin yang biasa kita gunakan sehari-hari. Yang pertama adalah jenis bahan bakar premium. Bahan bakar ini merupakan bahan bakar minyak jenis destilat berwarna kekuningan jernih yang di dalamnya terdapat angka oktan 88 dan menggunakan pewarna dye serta menghasilkan NOx dan COx dalam jumlah yang cukup banyak. Yang kedua adalah bahan bakar Pertamax. Bahan bakar ini merupakan bahan bakar yang dihasilkan dengan menambahkan zat adiktif dalam proses pengolahannya. Pertamax ini memiliki angka oktan sebesar 92% dan tanpa timbal sehingga menghasilkan gas buang yang lebih ramah lingkungan. Iya, sekian penjelasan dari saya. Apabila lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.